kepada umat Islam, bukan hanya di Deli Serdang, Kota Medan, seluruh dunia yang menonton atau yang belum menonton, segera ketik, buka YouTube, ketik Mencirim Syariah, oke, dan jangan lupa pula sodako, subscriber, di like dan di komen. Siapa lagi yang membesarkan kalau bukan kita? Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis nggak apa-apa Pak, kerungu Pak, ya. Bapak di sini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika bayi dalam kandungan itu sholat atau berzikir? Jika ia ada sholat, apa nama sholat? Dan jika dia berzikir, apa zikirnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi tadi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tertutup ada di pasar 2. Belum tertutup pun masih ada. Jadilah pejabat negara yang amanah agar dapat senangi hati warga. Amin ya Allah. Pak Ustaz, tadi banyak sekali Pak menyampaikan tentang pahit ya. Nah, pahit jangan lupa pilihlah kita hati pahit. Karena apa? Pak Arif ini orang adalah orang amanah. Saya tahu betul karena saya ini relawannya. Sama. Tidak pernah berjanji sama saya. Tidak pernah berjanji, Pak Amin nanti kalau berlatih Pak Amin untuk begini, nggak ada. Ini yang saya bersyukur, saya senang Pak. Dari pengajian kita ada caleg. Nah, tapi saya Pak bertanya masalah tentang presiden itu Pak. Calon presiden ada 3. Ini putra-putra terbaik, ya kan? Semuanya haji. Dalam debatnya semua punya program. Pak Anies Baswedan dia bilang katanya mau perubahan. Kalau Pak Prabowo tetap menjaga NKRI dan mensejahterakan rakyat. Kalau Pak Ganjar dia mengatakan kalau dia jadi presiden akan menaikkan gaji buruh 30 juta. Luar biasa. Programnya luar biasa. Tapi semuanya itu keputusan ada pada DPR. Apa kata orang Batak? Isi nama atur negara. Jadi kalau orang yang bilang tampangnya kayak duit. Jadi program itu semua kalau nggak ada duitnya bisa tidak terlaksana karena program itu yang memutuskan adalah DPR. Pertanyaan saya Pak, apa bedanya program sama janji? Nah itu, tadi Bapak banyak mengungkap tentang janji itu Pak. Jadi pertanyaan saya, apa program bedanya dengan janji? Itu aja pertanyaan saya Pak. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjut aja. Silakan Bang. Ya, sini Bang, biar lebih dengar. Kan masuk aja Bang, nggak apa-apa Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari jemaah Pesantren Lama Ustaz. Soal apa yang bertanya? Kita sering-sering dengar pada guru-guru kita bahwasanya memilih seorang pemimpin itu melalui hati masing-masing Ustaz. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan Allah dan Rasul itu
mengatakan bahwasanya memilih pemimpin itu harus memiliki hati masing-masing atau gimana Ustaz? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak pertama tadi Pak, tentang tadi bayi di dalam itu, apakah dia sholat atau berzikir? Ini Pak. Ya. Ya, apa zikirnya kan Pak? Sekarang saya tanya, kalimat yang sering kita baca, zikir itu apa kalimatnya Pak? Enggak. Kalimat zikir itu seperti apa? La ilaha illallah. Subhanallah itu apa? Tasbih. Alhamdulillah itu apa? Tahmid. Allahu Akbar. Apakah ini semua tidak bisa dibilang sebagai kalimat zikir? Kalimat zikir. Kenapa? Karena allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman itu kalau mau tenang ingat Allah. Apanya yang diingat dari Allah? Asma'nya Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu bayi yang di dalam rahim, Bapak kalau saya tanya kira-kira kalau ditakdirkan Allah, Pak, Bapak nanti sebelum saya tiupkan ruh, Bapak akan ditakdirkan Allah lahir dari seorang rahim Ibu Tin Soeharto. Bahagia nggak Pak? Bahagia. Sampai sekarang anak cucu keturunannya semua kena pengawalan pas pampres Pak. Tapi ketika nih Allah bilang, nanti kau akan kulahirkan dari rahim seorang, misalnya Pak, mohon maaf, Pok Nori. Apa kita bisa milih Pak kira-kira? Mau dilahirkan dari rahim siapa? Enggak. Kalau kita bisa milih tadi Pak, dilahirkan dari rahim seorang Ibu Tin Soeharto tadi, kalau bisa milih. Lalu anak kita nih, kondisi kita nih ketika masih di dalam rahim itu, apa yang kita lakukan? Kita senantiasa Pak membesarkan asma Allah. Apa ada kalimatnya? Makanya kalimatnya afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apakah kita yang di dalam rahim itu berzikirnya la ilaha illallah? Wallahu alam. Kenapa? Karena rahim itu artinya kokoh dan kuat Pak. Dan di dalam rahim itu, itulah gambaran Pak, sesungguhnya surga itu keindahannya seperti ini. Coba kita bayangkan, seorang anak di dalam rahim ngasih makannya mamanya pakai mulut atau pakai tali pusat Pak? Tali pusat kan? Kalau kita mikirnya pakai akal, nggak masuk akal kan Pak? Masa dari tali pusat bisa masuk makanan semua? Bisa dia terbentuk tangannya, jarinya, wajahnya seperti ini kita ini? Kalau bukan karena asma Allah dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada yang mungkin Pak. Kalau Bapak tanya, kita sedang sholat, banyak yang mengatakan, para ahli mufasir, ketika seorang ibu itu dalam keadaan sholat, sesungguhnya anak dalam rahim juga ikut sholat Pak. Makanya anak itu dibentuk bukan nunggu besar Pak, tapi dari mulai dalam kandungan sudah dibentuk. Itulah kenapa orang tua kami itu dulu ngajarkan begini Pak, ketika masak nasi bukan sekedar nyuci beras saja, tapi dibaca li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan nyuci beras itu Pak, kalau kita mau dapat ilmunya bukan asal-asalan gini, tapi seperti orang tawaf Pak, nyuci beras. Walaupun berasnya dulu kami makan beras satu Pak, tapi anaknya semua sehat jadi orang semua Pak. Kenapa? Karena ada doanya di dalam situ. Jadi harus dimulai dari dalam rahim, bukan nunggu besar. Itu dia. Kemudian Bapak tadi Pak berbicara tentang program dan janji. Program dan janji itu berbeda Pak. Kalau kita memahami tugas sebagai anggota DPR, DPRD itu Pak cuma 3. Pertama Pak, penganggaran, kemudian pengawasan, kemudian pembentuk undang-undang, peraturan daerah. Inilah nanti yang akan menjadi programnya. Kalau hari ini mohon maaf, Pak Arif berjanji gini, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian ahad subuh hari ini, nanti kalau saya jadi, dengan bahasa tadi Pak, kalau saya jadi nanti, ini nanti semua ini jalan nih nggak ada yang bolong Pak, semuanya nanti saya aspal. Nggak bisa Pak, karena yang ngaspal dinas PU Pak, ya kan? Bukan Pak Arif, dinas PU.
Tapi bisa nggak Pak Arif mengusulkan? Bisa. Misalnya datang warga kampung, Pak Arif, tolonglah Pak Arif, jalan depan rumah kami ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pak Arif tinggal angkat telepon. Pak Kadis PU, itu di tempat warga saya itu ada jalan bolong gini. Artinya apa? Kita punya manfaat. Makanya saya setuju. Memang nggak pernah Pak Arif, beberapa kali saya masuk isi pengajian di wilayah Kabupaten Deli Serdang ini, saya cuma mengingatkan, beliau cuma mengingatkan juga, Ustadz, pokoknya cuman saya nggak ada janji-janji Ustadz. Kalau memang mereka betul memilih saya Ustadz menggunakan hati, ya udah pilih aja Ustadz, nggak apa-apa. Tapi ingatkan juga, ya udah kita ingatkan. Perkara pilihan, saya sekalian masuk Bang. Perkara pilihan itu benar. Perkara hati Bang. Kalau abang nih saya kasih contoh, udah berumah tangga Bang? Udah ya, alhamdulillah. Istri 1, nggak berani 2, nggak berani kan? Karena istri jauh lebih berani kan? Iyalah. Berarti bukan kita takut, enggak. Perkara pilihan Bang. Apakah kalau abang nih saya tanya, milih istri yang hari ini jadi istri abang, atau kira-kira mau milih Sari nih Bang? Bingung dia kan? Apa yang kurang dari Sari ini? Nggak ada Pak. Apa yang kurang kira-kira? Oh, nggak ada lah Pak Ustadz. Cantik, luar biasa, hartanya juga gini. Cuma kan perkaranya apakah dia mau sama kita atau enggak, kan itu dia kan. Kalau kita yang mau aja, pilihan itu tergantung hati Bang. Kalau hati kita memang sudah Allah tambatkan nih Pak, bismillah ini dia, yakini Pak, andai kata takdir Allah yang kita pilih enggak jadi Pak, maka kita terbebas daripada apa? Ancaman Allah tadi. Makanya apa saya ingatkan, hadir kita Pak. Mohon maaf, saya tinggal di komplek Pemda Pak, tingkat 1, Simpang Pemda Tanjung Sari, komplek Bang Sumut. Yang lain akidah dengan kita Pak. Jalan udah terseok-seok payah, pakai kursi roda Pak, masih dibawa sama anaknya datang ke TPS. Kenapa? Dia punya keyakinan berharga suara dia untuk yang beda akidah dengan kita Pak. Makanya ada salah satu Pak anggota DPD RI yang sekarang duduk, kan tuh alhamdulillah takdir Allah Pak, ada satu yang kena PAW karena mati orangnya, Bang Haji Faisal Amri. Apa saya bilang sama beliau Pak? Nah, orangnya masih ada Pak, nanti Bapak tanya, nanti jam 10 dia pulang Pak, pulang umroh. Jadi saya tanya sama beliau begini, itulah kenapa dulu waktu sebelum abang tuh jadi, saya ingatkan, takut aja sama Allah, saya bilang. Kok gitu Ustadz? Iya, kalau abang nggak takut sama Allah, yang ada nanti sombong, saya bilang. Masa Ustadz? Iya. Rupanya Pak, memang dia takut sikit-sikit dia Pak, cuman tunduk aja, sikit-sikit tunduk, asal bicara apa tunduk. Kenapa Bang? Tapi Ustadz bilang takut sama Allah, cuman takdir Allah, lawannya mati Pak. Makanya mohon maaf Pak, caleg ini kan banyak kan Pak. Ketika hari ini dari caleg, namanya caleg calon legislatif tadi, duduk menjadi anggota DPR Pak, kawan-kawannya yang kalah ini Pak, ini ngeri loh Pak. Doain kita mati Pak, supaya kena PAW. Ya bener, orang sampai ada Pak, salah satu anggota DPRD Pak sakit, nggak ngabar-ngabari kita Pak. Sampai ditanya, Bu, Bapak sakit? Tahu info dari siapa Ustaz? Kemarin jamaah cerita, Ustaz Deni, Bapak ini sakit Ustaz Deni. Betul lah, iya. Loh, kok nggak dikabari aku ya, padahal taunya dia nomorku. Sekali ku tanya sama adiknya, kau bilang sama abangmu kok nggak dikabari aku kok dia sakit? Takut dia Ustaz. Kenapa? Kalau dia mati kan Ustaz jadi anggota DPR gantikan dia, katanya. Loh, kok malah jadi rusak kita nih? Kan itu dia kan? Makanya pilihan itu gunakan hati, benar. Pilihan terbaik buat kita mana? Semuanya seperti yang Bapak bilang, betul, semuanya haji Pak. Nggak ada yang nggak haji, haji semua. Sekarang pertanyaannya, dari semua ini semuanya putra terbaik, benar. Dari yang terbaik ini Pak, ada yang paling baik, betul. Dari yang terbaik dan paling baik ini ada yang terpaling dan sangat kali baik Pak. Bagaimana caranya memilihnya? Bermohonnya sama Allah Pak. Kita benar, hak politik itu hak pribadi kita Pak. Tapi saya mengingatkan, hadir. Kenapa? Suara kita Pak kalau kita nggak hadir bisa disalahgunakan Pak. Makanya kita ini umat Islam Pak, jangan mau Pak, mohon maaf lah,
saya mengingatkan gini, kadang nanti tanggal 14 Februari itu kan itu pasti libur kan Pak. Jam 7 udah nyewa pickup ke Sembahi Pak. Nyewa pickup ke Sembahi, ngapain? Datang dulu ke TPS Pak, berikan dulu hak suaranya, habis itu mau ke Sembahi. Gak ada masalah, tapi datang dulu berikan hak suaranya, daripada nanti suara kita disalahgunakan sama orang yang lain akidah dengan kita Pak. Saya kemarin Pak sempat malu juga di komplek rumah itu Pak. Kenapa? Kami yang muslim Pak, yang muslim itu ada 380 lebih kakak Pak. 380 lebih kakak. Kalau manusianya 1000-an lebih, bisa kalah sama yang cuma 77 kakak Pak. Coba lah tuh, kalah sama yang 77 kakak Pak. Makanya sekarang saya Pak di komplek itu saya gunakan prinsip, setiap ada yang lain akidah itu mau jual tanahnya, jual rumahnya Pak, langsung saya bilang sama warga komplek, itu ada pamfletnya itu, kita beli yuk. Rame-rame kita kumpul, kita beli. Terakhirnya Pak, alhamdulillah semakin lama semakin banyak kami di situ Pak. Tadinya enggak Pak. Bahkan sampai ada Pak berdiri satu tempat ibadahnya mereka. Sekarang malah informasi yang saya dapat dari jemaatnya mereka, mereka geser Pak keluar dari komplek. Kenapa? Termasuk Pak toa masjid. Tadinya dapat larangan, nggak boleh begini. Saya bilang naikkan tinggi, bangun menara kita lagi. Saya bilang. Dapat surat teguran. Saya bilang nggak apa-apa, kita naikkan lagi. Terakhir ada wak-wak yang lain akidah dengan kita Pak. Dia pula yang marah sama kami. Gara-gara kebetulan najir masjid kesiangan Pak. Biasa kami Pak 4:30 sudah hidup ngaji-ngaji di masjid. Takdir Allah hujan deras kesiangan, dia kesiangan ke pajak. Yang dimarahi BKM masjid Pak. Kan berarti ada manfaatnya juga buat dia kan. Sekarang pertanyaan sama kita yang Islam, kenapa kita nggak mau tergugah hati kita dengan ayat-ayat Allah tadi? Sama, mohon maaf sebagai closing statement penutup. Ini kan kita Pak sibuk save Palestina, ya kan? Ada salah seorang bilang begini, Ustadz, ngapain Ustadz sibuk-sibuk tur dakwah keliling-keliling menggunakan save Palestina, save Palestina? Saya tadinya diam aja Pak. Gak mau saya marah, diem aja. Terakhir karena dia bilang gini, Ustadz, udahlah capek kali Ustadz kesana kemari juga nggak dapat apa-apa Ustadz, percuma capek, pergi sana, nanti balik lagi, pergi lagi, dah pergi sana, dah pergi sini, nggak dapat apa-apa. Saya bilang, muncung kau, saya bilang, sampai saking marahnya saya itu Pak. Aku bukan bicara tentang Palestina, saya bilang, tapi bagaimana Allah sudah menitipkan Aqsa-nya di sana. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau nih hari ini tidak ada nih perjalanan haram ke Aqsa yang langsung perintah sholatnya langsung Allah, bukan melalui Jibril. Sholat itu Pak langsung perintahnya Allah loh kasih sama kita, bukan melalui wahyunya Jibril, tidak. Kalau yang lain ayat Allah nih dari wahyu sampaikan nih kejadian ini, ada sesuatu melalui Jibril sampaikan, tapi sholat langsung Allah panggil, kekasihku ambil nih sholat. Dan ini perjalanannya haram Aqsa ini. Kenapa minal masjid ilal masjid? Karena masjid ini memang harus kita makmurkan. Bukan hanya masjid megah besar tapi orangnya nggak ada. Saya bilang, bangun masjid besar bagus, tapi makmurkan. Bukan cuma semua anggaran-anggaran. Oh masjid kami besar. Bapak nanti boleh cek Pak. Sekali-sekali sholat. Itu jalan ke arah Bandara Kuala Namu. Nanti jumpa cabang 2 Pak. Ke kanan Kuala Namu, ke kiri ke Batangkuis Pak. Di sudut sebelum sampai jumpa komplek perumahan perkebunan sebelah kiri ujung itu Pak ada masjid besar Pak, Masjid Jami namanya. Baru selesai pugar semuanya Pak. Tadinya Pak yang sholat di situ tuh sedikit orangnya. Tapi Allah kasih ujian. Paceklik Pak, satu kampung paceklik, nggak panen. Rupanya ada salah satu orang ustadz ceramah tentang bagaimana memakmurkan masjid. Dimakmurkan masjid itu Pak. Sekarang alhamdulillah Pak makmur terus masjid itu. Nanti sekali-sekali Bapak jalan ke sana, Bapak lihat itu, jumpa siapapun orang sana, ceritalah Bapak. Sholat biasa, subuh biasa Pak. Kalau sholat kita terawih Jumat rame kayak gini Pak, nggak apa-apa. Sholat subuh ramenya sama kayak seperti sholat Jumat Pak. Setiap hari. Tes aja sekali jalan-jalan sana. Orang saya pernah sekali, saya sering sholat subuh itu kadang keliling. Tengok hari biasa kok rame kali, saya kira entah ada kajian taklim atau apa, enggak, cuma gara-gara tadi Pak. Dan awal mulanya cara mereka satu Pak, ditugaskan beberapa orang cuma untuk gedori pintu rumah orang, subuh, wah. Awal mula berat,
Coba sekarang di kampung ini dibuat gitu Pak, tokoki rumahnya. Kalau enggak dilempar batu kita sama yang punya rumah kan. Itulah kita tuh. Padahal kalau kita paham dengan kita memakmurkan masjid, Allah yang akan curahkan rahmat berkahnya di kampung itu kan. Diangkat Allah semua balanya. Yang hadir apa Pak? Tinggal kasih sayang Allah di kampung itu. Begitulah kita kalau mau memahami hidup Pak. Kolbu kita itu senantiasa harus terus kita jaga Pak. Coba Pak, orang-orang tasawuf berzikir itu begini Pak. La ilaha illallah. Allahnya dibalikkan, dimasukkan lagi Pak. Kenapa? Karena memang Allah itu nggak ada di mana-mana. Allah itu senantiasa hadir bersama dengan kita Pak. Kalau dikatakan Allah itu ada di mana-mana, oh enggak, Allah itu ada sama kita. Dan Allah itu dekat dengan kita. Makanya insya Allah mudah-mudahan Pak, rahmat Allah tercurah buat kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma nurus samawati wal ardi bi barakatil Qur'an, hidayatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna umurana wa sihatana fi syahri Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Insyaallah mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, supaya channel ini bermanfaat, padamkan warna merah. Klik subscribe, subrek. Kalau suka, like. Jangan lupa bagikan ke sahabat dakwah dengan cara share video ini. Komen di bawah ini ya teman-teman.